Shalom, Bapak Ibu dan Saudara, selamat tahun baru. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di tahun 2021 dan keyakinan kita bahwa tangan Tuhan yang sama akan terus menopang kita untuk kita menjalani 2022 ini. Nah, doakan dan dukung terus channel YouTube Falua Kuresya TV ini sebagai sarana pemberitaan Injil, dan biarlah semakin banyak orang boleh diberkati, semakin dikuatkan, dan semakin mengerti tentang pokok-pokok iman Kristen yang mendasar. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan kita untuk terus menjalani hidup ini di muka bumi ini selama Tuhan izinkan kita boleh hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan mari terus menjadi berkat. Berbagi kebenaran firman Tuhan adalah salah satunya tugas panggilan daripada setiap orang Kristen. Maka oleh sebab itu saya terus meminta bantuan saudara untuk membagikan channel ini sehingga banyak orang boleh mendapatkan manfaatnya. Nah, kali ini kita akan melihat Lukas pasal 3 ayat 15 sampai 17, lalu dilanjutkan di ayat 21 sampai 22. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang hina ini Tuhan tolong untuk berbagi kebenaran ini sehingga jemaat-Mu yang mendengar boleh dikuatkan imannya dan terus mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca ya. Lukas pasal 3 ayat 15 sampai 17 dan dilanjutkan 21-22. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah Allah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Sekali lagi, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Nah, saudara, memang pada masa itu ya, setelah sekian ratus tahun, Allah tidak menyatakan firman-Nya kepada hamba-hambanya. Maka tiba-tiba tampillah Yohanes sang pembaptis ini. Dan semua orang melihat keberadaan hidup Yohanes sang pembaptis ini sebagai mata air atau sebagai harapan baru tentang pemulihan yang Allah akan lakukan. Sehingga tidak heran bahwa banyak orang terkesima, khususnya dengan cara hidupnya Yohanes ini yang kelihatan lebih saleh dan lurus dibanding semua orang yang hidup di zamannya. Ya. Jadi bayangkan saudara, di dalam ayat yang ke-15 tadi itu bahwa ada di dalam pikiran banyak orang, ya, di dalam pikiran banyak orang menduga jangan-jangan Yohanes ini adalah Mesias yang pernah dijanjikan itu dalam perjanjian lama. Nah, tentunya ini
bertolak dari cara mereka melihat hidupnya Yohanes yang sangat jujur, yang sangat setia kepada Tuhan, berjalan dengan lurus dan terus memberitakan juga kebenaran dengan otoritas yang Tuhan beri. Dan itu memicu pikiran orang untuk memikirkan bahwa kemungkinan Yohanes Sang Pembaptis ini adalah orang yang diutus oleh Allah seperti yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama. Nah, tetapi kita melihat jawaban daripada Yohanes nanti menunjukkan kepada kita bahwa Yohanes dengan secara jujur mengatakan bahwa dia bukan Mesias. Dia bukan Mesias. Jadi Yohanes ini, Bapak Ibu dan Saudara, seorang pelayan yang sangat jujur dan ideal untuk level seorang hamba Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dia tidak pernah mempergunakan sebuah kesempatan untuk berpura-pura menjadi Mesias. Ya. Jadi sebenarnya dia punya kesempatan. Kenapa? Seperti kita baca di ayat 15, semua orang itu, mata orang itu memandang kepada Yohanes dan menaruh harapan kepada Yohanes bahwa mungkin dia ini adalah Mesias. Dan sekali lagi, kita harus patut memberikan apresiasi dalam cara berpikirnya Yohanes bahwa dia tidak menangkap, mencuri, atau mempergunakan kesempatan itu untuk mengangkat dirinya sendiri, untuk mencuri kemuliaan Allah. Ya, dia tidak menipu dan dia tidak menjerumuskan orang di dalam kesalahan. Nah, ini sebuah pelajaran bagi setiap anak-anak Tuhan, terutama bagi hamba-hamba Tuhan, yang mana seperti Yohanes ini, kita tahu bahwa prinsip hidupnya itu adalah bahwa dia semakin kecil dan Tuhan Yesus Kristus semakin besar. Ya. Biarlah ia makin besar dan aku makin kecil. Itu yang dikatakannya dalam Injil Yohanes pasal 3. Nah, jadi prinsip ini harus menjadi prinsip dari setiap kita, anak-anak Tuhan. Ya, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Betapa banyak hamba Tuhan saat ini, ya, mencuri kemuliaan Tuhan itu artinya ya berusaha menampilkan diri, menonjolkan diri, dan seakan-akan dia terus mengumbar kalau ada sedikit penyertaan Tuhan, ada kuasa, ada ya semacam kekuatan rohani lah, ya. Misalnya dia buat mujizat, ya, dan itu di share dan dipamerkan dan terus dibombardir, baik itu melalui media sosial. Tujuannya apa? Ya, dari satu sisi ya kita berharap sebenarnya tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan sebagai kesaksian penyertaan Tuhan. Tapi tidak jarang juga bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang justru bukan untuk menyaksikan kemurahan Allah, tapi menonjolkan dirinya. Ini loh, aku ini bisa melakukan ini dan bisa melakukan itu. Nah, jadi itu mencuri kemuliaan Tuhan itu adalah menonjolkan dirinya. Saya, ya, termasuk juga dalam pemberitaan Injil, ya, pemberitaan kebenaran, klaim pemberitaan kebenaran. Ya, kita harus hati-hati Bapak Ibu. Ya, hidup atau lifestyle daripada seorang hamba Tuhan itu menentukan sekali untuk kita harus perhatikan dengan sebaik mungkin. Ya. Apakah dia dalam hidupnya itu adalah menonjolkan Injil atau justru dia berusaha terus mencuri kemuliaan Allah untuk kemegahan dirinya, kepuasan dirinya. Yohanes tidak melakukan itu. Meskipun dia punya banyak kesempatan untuk melakukan itu. Karena dia adalah hamba Tuhan yang benar. Jadi hamba Tuhan yang benar itu terus meninggikan Kristus.
dan terus merendahkan dirinya, terus merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Jadi Yohanes Pembaptis ini sebuah model ya, sebuah pola model hidup daripada seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam kesederhanaannya. Nah, jadi jawabannya di dalam ayatnya yang ke-16 dan ke-17 itu menunjukkan kepada kita bahwa dia tidak menerima anggapan itu bahwa dia adalah Mesias. Dia tidak mau, ya. Dan dia harus bicara dengan jujur. Memang dia bukan Mesias yang dijanjikan itu. Lalu dari ayat 16-17 itu dia justru mengumandangkan bahwa aku ini ya melayani secara terbatas. Kenapa? Baptisan yang saya kerjakan itu hanya baptisan air, ya. Mungkin saja orang bisa menipu ya dengan hadir ikut melalui pembaptisan Yohanes di Sungai Yordan itu, dan ya bisa aja ada orang yang sekedar ingin ya ikut ya dengan orang banyak yang memberi dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes hanya mengungkapkan bahwa saya hanya melakukan pelayanan sebatas itu, ya. Pelayanan yang menunjukkan atau memanggil orang untuk mengalami pertobatannya. Jadi istilah baptisan Yohanes Pembaptis itu yaitu untuk tanda sebuah pertobatan, ya. Dia hanya menyerukan pertobatan, orang merespons, ya. Dan jelas-jelas di situ Yohanes Sang Pembaptis dia bukan sumber daripada pertobatan itu. Jadi Allah di dalam karya Allah yang agung itu yang mengerjakan pertobatan dalam diri setiap orang. Lalu secara lahiriah sebagai bukti pertobatan, maka Yohanes Pembaptis melakukan baptisan. Nah, kita melihat ada sebuah kesaksian yang diungkapkan oleh Yohanes di dalam ayat 16-17. Ada seseorang yang akan menjadi tokoh sentral di dalam kehidupan ini. Siapa dia? Di situ dikatakan oleh Yohanes di ayat 16 itu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya. Jadi Yohanes ini tidak mau mempergunakan kesempatan untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Kemudian yang kedua juga Yohanes sangat meninggikan Kristus, ya, untuk dia terus mengumandangkan, mendorong orang untuk melihat kepada Kristus, jadi mengarahkan pikiran orang kepada Kristus. Dan yang ketiga dikatakan oleh Yohanes bahwa posisi saya dengan sosok yang akan datang ini yaitu Kristus itu jauh berbeda luar biasa, ya. Bahkan Yohanes mengakui di situ tadi bahwa membuka tali kasutnya pun aku ini tidak layak. Nah, saudara harus tahu bahwa membuka tali kasut itu gambaran tentang pekerjaan para budak ya pada waktu itu, ya. Untuk sang tuan yang dihormati itu budak itu harus bekerja untuk melayaninya, ya, termasuk pelayanan membuka kasut daripada sang tuan. Itu pekerjaan budak, ya. Dan saudara tahu budak pada zaman itu adalah orang yang sudah kehilangan hak, di mana hak sepenuhnya atas hidupnya itu dimiliki oleh sang tuan. Nah, Yohanes Pembaptis menggambarkan dirinya bahwa dia tidak layak bertemu dengan Kristus. Dia sangat-sangat tidak layak. Bahkan mengambil pekerjaan, tugas sebagai pelayan daripada Kristus sebenarnya dia tidak layak, ya. Jadi standarnya itu Yohanes menggiring opini kita untuk mencermati hidup sebagai pelayan Tuhan itu di posisi yang paling di bawah. Bahkan di bawah seorang budak, ya. Saya kalau berhadapan dengan Yesus itu, saya di bawah seorang budak. Membuka tali kasutnya pun aku ini tidak layak. Kenapa? Karena Yohanes memberikan kesaksian melalui pernyataannya ini. Yesus Kristus adalah sumber daripada pertobatan. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api, ya. Membaptis dengan Roh Kudus. Tentunya pertobatan itu dikerjakan oleh Allah Roh Kudus.
Dan itulah yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa kalau saya hanya membaptis dengan air, nanti sosok yang datang ini, yaitu Yesus Kristus, sang pribadi kedua daripada Allah Tritunggal itu, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus, menggerakkan hatimu, menguasai hidupmu oleh kekuatan daripada Allah Roh Kudus. Dan dia juga harus membaptis kamu dengan api. Api artinya menyucikan kamu, ya, menyucikan kamu. Selain menyucikan, ya tentunya penghakiman, ya. Kita tahu bahwa api itu gambaran tentang penghakiman, ya, di dalam Perjanjian Lama. Nah, itu beberapa poin, ya, yang kita saksikan dari pernyataan-pernyataan Sang Yohanes mengenai Kristus. Nah, ayat 17, dia berkata bahwa alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, jadi secara konkret Yohanes ingin menunjukkan bahwa tugas daripada Mesias itu nanti, Sang Kristus itu nanti, sosok yang lebih besar itu nanti, yang adalah Tuhan, yang adalah Raja, yang adalah Juru Selamat, ada dua, ya, yaitu mengumpulkan gandumnya. Ini gambarannya, saudara, bukan secara lahiriah, ya sosok ini akan bertugas sebagai petani, bukan itu maksudnya. Ini maksudnya adalah metafora tentang pekerjaan Tuhan Yesus, bahwa dia akan mengumpulkan orang-orang pilihannya, dan dia juga akan mengumpulkan orang-orang yang memang dihukum, ya. Jadi ada penggambaran tentang lumbung, gandumnya di lumbungnya, ya. Dan ada juga gambaran tentang jerami. Jadi orang-orang percaya, orang-orang pilihan itu akan dikumpulkan, dan juga sebaliknya orang-orang jahat, orang-orang yang menolak Tuhan, orang-orang yang terus mengganggu pekerjaan Tuhan. Ya, saudara, hati-hati, ya, di gereja-gereja yang mengklaim diri sebagai orang-orang Kristen, kalau kita hadir di tengah-tengah gereja hanya sebagai pengganggu pekerjaan Tuhan, ya, menyakiti hamba Tuhan, menyakiti orang-orang yang melayani Tuhan, kita hadir untuk menghalangi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, saudara pasti tergolong sebagai jerami, dan saudara harus tahu Anda harus dihukum kelak, dihukum oleh Tuhan sendiri, ya, dikumpulkan untuk dibakar. Itu enggak main-mainnya. Jadi kehadiran daripada Sang Mesias ini, Juru Selamat ini, dia tidak main-main. Dia pasti memisahkan orang. Seperti yang dikatakan nanti oleh Yesus, bahwa dia akan mengumpulkan yang domba di sebelah kanannya dan mengumpulkan juga kambing di sebelah kirinya. Ya. Domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kirinya. Ya. Untuk apa? Ya. Orang-orang yang akan bersama dengan dia akan menikmati sukacita selama-lamanya. Orang-orang juga yang menolak dia, yang terus berseberangan dengan dia, yang terus hadir sebagai pengganggu pekerjaannya, itu juga akan dikumpulkan sebagai jerami yang siap untuk dibakar. Nah, jadi itu di dalam ayat 15 sampai dengan 17. Nah, sekarang kita masuk dalam menganalisa ayat 21 dan 22. Nah, tentunya saudara, kita disuguhkan sebuah pernyataan tentang proses baptisannya di dalam ayatnya 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi dalam proses baptisan yang dialami oleh Yesus, sekali lagi Yesus tidak dibaptis seperti orang banyak, ya, karena Yesus tidak membutuhkan pertobatan, ya. Jadi konsepnya bukan untuk mengindikasikan bahwa dia juga bertobat, ya. Karena jelas nanti jawaban Yesus itu, ya, itu untuk meneguhkan apa yang menjadi ketentuan di dalam
kehidupan orang-orang Israel. Jadi dia menyamakan dirinya dengan orang pada umumnya. Yesus ini merendahkan dirinya sama dengan orang-orang pada umumnya. Dia juga ikut apa yang menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan ya di kalangan orang-orang Israel pada waktu itu, yang memberi diri untuk dibaptis oleh Yohanes Sang Pembaptis. Ya. Nah, jadi saudara, ada manifestasi ya di situ, di mana langit terbuka. Jadi waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, langit itu terbuka. Ini sebenarnya seorang penafsir yang bernama Lightfoot, ya. Lightfoot berkata, Roh Kudus turun secara fisik mengungkapkan bahwa Roh Kudus itu sungguh-sungguh pribadi tersendiri yang menyatakan diri juga. Jadi ini sebenarnya konsep tentang Allah Tritunggal dalam proses pembaptisan daripada Yesus itu sebenarnya sudah ada benihnya dalam bagian kebenaran firman Tuhan itu. Ya. Jadi Roh Kudus datang secara fisik ya dalam rupa merpati untuk meneguhkan Yesus, memberikan kesaksian kepada Yohanes bahwa iman Yohanes, pengertian dari Yohanes Sang Pembaptis itu benar. Jadi diteguhkan ya, kesaksian daripada Yohanes itu diteguhkan dengan hadirnya Roh Kudus secara fisik dalam rupa burung merpati, dan itu peneguhan itu sebenarnya sedang mengungkapkan kepada kita tentang keberadaan Allah. Allah dari surga ya berseru, inilah anakku, atau di dalam bagian ini, engkaulah anakku yang kukasihi. Ya, karena di bagian lain dikatakan inilah anakku, dan Lukas ini mencatat engkaulah anakku yang kukasihi. Ada suara dari surga. Nah, terbukanya langit sebenarnya itu pengontrasannya, mengontraskan kepada kita tentang bagaimana dulu di masa Israel keluar daripada Mesir itu juga Allah membuka juga atau membelah laut ya. Sekarang Allah membelah langit ya. Jadi menunjukkan otoritas Allah. Kalau Israel dulu itu ketika mereka melihat itu pekerjaan Tuhan itu membelah laut, dan mereka gagal. Nah sekarang nanti di dalam kehidupan Yesus Kristus ini, ketika langit terbuka lalu kita melihat bahwa itu ada pekerjaan Tuhan di situ juga untuk mengungkapkan kepada kita bahwa ini Allah yang maha kuasa itu yang mengerjakan pekerjaan ini. Ya. Dan semestinya orang boleh belajar dari situ bahwa Tuhan ini adalah Sang Pencipta, Sang Pemilik daripada isi dunia ini, langit dan bumi ini. Nah, saudara-saudara, penyembatan anak Allah ya. Jadi kita masuk sekarang dalam sebuah isu atau tema tentang anak Allah. Nah, kita perlu hati-hati ya. Kita perlu melihat secara detail di dalam Alkitab kita bahwa beberapa penggunaan daripada gelar anak Allah ini sebenarnya bukan hanya disematkan kepada Yesus. Sekali lagi tidak hanya disematkan kepada Yesus. Jadi dia dipergunakan dalam bentuk yang beragam dengan makna yang beragam. Ya, jadi jangan merasa bahwa kalau bicara tentang anak Allah berarti itu satu arti saja. Ya, tidak. Jadi jangan menyamakan antara penyematan anak Allah bagi Adam. Misalnya itu di dalam Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-38, ya, ayat 38, tidak jauh dari perikop kita ini. Adam juga disebut sebagai anak Allah. Nah, penyematan kepada Adam jangan disamakan penyematan kepada Yesus. Jadi dalam makna tertentu itu. Misalnya kepada Adam itu kenapa dikatakan sebagai anak Allah? Karena memang
Adam adalah gambar dan rupa Allah yang mewakili manusia. Ya, karena dia manusia yang pertama, mewakili semua umat manusia, dia disebut di situ sebagai anak Allah, artinya gambar dan rupa Allah, sebagai wujud perwujudan daripada gambar dan muka dan rupa Allah. Dalam artian dia bukan Allah, tapi gambar dan rupa Allah, yang sebenarnya dalam satu kategori tertentu diharapkan bahwa ada tanggung jawab, ada saat-saat di mana Adam sebagai gambar dan rupa Allah itu menunjukkan dirinya seperti yang diharapkan oleh Allah, ya. Seperti yang diharapkan oleh Allah, ya. Jadi gambar dan rupa Allah atau anak Allah bagi Adam itu berbeda dengan apa yang disematkan kepada Yesus Kristus. Nah, anak Allah juga disematkan kepada para malaikat. Nah, saudara nanti bisa membaca itu dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 4, juga di dalam Ayub pasal 1 ayat 6, bahkan juga di dalam ayat 2, pasal 2 Ayub pasal 2 ayat 1. Jadi kepada malaikat pun Allah juga atau anak Allah, ya, sematan gelar anak Allah itu juga diberikan. Nah, kemudian juga secara kolektif orang-orang Israel disebut sebagai anak Allah. Itu misalnya di dalam Hosea pasal 1 ayat 10, pasal 11 ayat 1, ya. Dan juga secara umum bagi orang-orang Israel itu ada di dalam Ulangan pasal 14 ayat 1 dan 2. Kita lihat ya, kita coba lihat ya. Ulangan pasal 14 ayat 1 dan 2. Ulangan pasal 14 ayat 1 dan 2. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Sekali lagi ya, kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Jadi secara kolektif itu orang-orang Israel disebut sebagai anak-anak Tuhan Allahmu. Ya. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut. Nah, itu selanjutnya. Yang penting di dalam bagian ini bahwa sematan anak-anak Allah, ya, itu tidak hanya kepada Yesus, tapi beragam penggunaannya, ya. Kepada Adam, kepada malaikat, kepada Israel secara pribadi, Israel secara kolektif, ya. Juga disematkan juga kepada raja yang teokratis, ya, raja teokratis. Misalnya dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 14. 2 Samuel pasal 7 ayat 14. Saya coba bacakan ya. 2 Samuel pasal 7 ayat 14. Ya, ayat 14, apa dikatakan di situ? Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Ya, akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku. Ini berbicara tentang raja, ya, janji Allah kepada keluarga Daud, ya, bahwa ada raja yang disebut sebagai anakku karena dia adalah raja yang besar, raja yang kekal, yang dipilih oleh Allah. Dan itu janji daripada Allah. Jadi kepada raja teokratis itu, raja Davidik atau raja yang adalah keturunan Daud, ya, dia dipanggil juga sebagai anak Allah. Nah, Yesus ini, ya, udah jelas dia dipanggil sebagai anak Allah. Ada banyak pernyataan-pernyataan, termasuk pernyataan Petrus ketika ditanya oleh Yesus, bagaimana orang memandang aku ini? Apa kata orang tentang aku? Ya, ada yang jawab, ya, engkau adalah salah satu nabi, engkau adalah Elia. Lalu Petrus mengungkapkan bahwa ketika Yesus bertanya, lalu kamu, ya, pikiranmu tentang aku ini siapa? Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, ya. Dan demikian pula dengan pertanyaan Kayafas, ya, misalnya dalam Matius pasal 26 ayatnya yang ke-63 sampai 64, ketika dia bertanya, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias?
anak Allah, ya. Jadi ada penyematan khusus ya kepada Kristus. Jadi jangan seperti orang di luar daripada Kristen yang memahami kalau berbicara tentang anak Allah itu ya, mereka berpikir bahwa itu hubungan biologis ya. Jadi ada banyak ceramah-ceramah dari agama seberangnya yang bukan Kristen itu berbicara, kalau bicara tentang anak Allah, jadi seakan-akan di dalam pola pikiran mereka itu sudah dipatenkan, itu anak Allah artinya ya Allah bersetubuh dengan Maria lalu lahirlah Yesus. Itu sebuah penghujatan sebenarnya ya. Itu sebuah, bagi orang Kristen tidak pernah ada pemahaman yang seperti itu. Jadi konsep anak Allah itu lebih ke arah relasi dan fungsi ya. Karena kami tahu ya, atau kekristenan mengakui Allah yang kita sembah itu adalah Allah Tritunggal ya. Allah Tritunggal, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang kita sembah berkeberadaan di dalam 3 pribadi. Dan itu yang Alkitab ajarkan kepada kita ya. Seperti saya singgung tadi di awal, sebenarnya dalam pembaptisan Yesus ini Allah sudah menunjukkan dirinya, dia Allah Tritunggal ya, Allah Tritunggal. Kita melihat sosok-sosok yang terlibat di dalamnya menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu berkeberadaan di dalam 3 pribadi. Ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Jadi jelas bahwa istilah anak Allah bukan hasil perkawinan. Jangan digiring opini orang bahwa itu adalah hasil perkawinan karena itu disebutkan anak ya. Karena memang itu aja alasan orang-orang yang terus menyudutkan ini ya. Yang ada kalau ada anak ya ada papa mamanya. Tidak seperti itu, tidak sesederhana itu ya. Jadi konsep tentang anak Allah itu dalam relasi ketaatan. Yesus seringkali mengakui Bapa itu adalah, atau Allah itu adalah Bapanya ya. Dia memposisikan dirinya sebagai anak yang taat ya. Dan juga ya dia di dalam sebuah fungsi ya, sebuah fungsi sebagai anak, karena ada hal-hal yang istilahnya tanggung jawabnya itu diberikan kepada anak berbeda dengan papanya ya. Jadi ada banyak sebenarnya gambaran atau penjelasan tentang itu ya, yang bisa membuka wawasan kita tentang konsep anak Allah ini ya. Jadi tidak mesti harus melalui kalau bicara tentang anak itu harus melalui hubungan seksual ya. Gak mesti. Anak panah juga itu disebut, apakah panah kawin dulu maka dia melahirkan anak panah ya. Jadi itu gambaran atau penjelasan yang lebih ya, istilahnya mengungkapkan kepada kita bahwa itu sebenarnya tidak boleh dikhususkan seperti itu ya. Khususkan bahwa kalau anak berarti ada perkawinan antara ayah dan ibunya ya. Jadi dalam ajaran kekristenan ya, Allah tidak melakukan hubungan seksual. Sekali lagi kita menolak ajaran itu ajaran yang sangat bodoh ya. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu pandangan yang sangat bodoh. Jadi pembaptisan daripada Yesus dengan terbukanya langit dan dia ada suara dari surga mengenai peneguhan tentang Yesus sebagai anak Allah, itu menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah benar-benar Allah yang sejati. Dan dia juga benar-benar manusia yang sejati. Jadi dalam diri Yesus Kristus ini sesuai dengan doktrin yang sangat fundamental, sangat mendasar tentang ajaran iman Kristen, bahwa Yesus ini adalah pribadi yang unik. Dia sungguh-sungguh Allah yang
adalah Sang Logos yang menjadi daging, datang dari surga, dan dia juga adalah sungguh-sungguh manusia. Dia mengambil rupa manusia. Kalau istilahnya itu meminjam rahimnya Maria oleh pekerjaan Roh Kudus, ya, untuk melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pribadi Yesus Kristus ini adalah Allah yang sungguh-sungguh dan manusia yang sungguh-sungguh. Dia mengasihi kita. Amin.